Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Maula. Pada video kali ini saya akan melakukan uji distribusi normal dan regresi linear sederhana pada data statistika menggunakan SPSS 26. Baik, di sini saya sudah memiliki sebuah data kependudukan. Kita langsung saja ke sheet variable view untuk mengganti nama variabelnya. Nah, yang variabel pertama saya ganti dengan nama tahun. Dan untuk yang kedua saya ganti dengan penduduk. Kemudian saya juga akan menghilangkan dua angka di belakang koma karena itu belum perlu ya, tidak perlu. Dan kemudian kita kembali ke sheet data view. Langkah pertama dalam melakukan uji normalitas atau uji distribusi normal, yaitu di sini kita perlu satu data lagi yang disebut dengan data residual. Data residual secara garis besar yaitu selisih antara data asli dengan data prediksi. Oke, langsung saja kita membuat data residual. Kita klik analyze, terus lalu klik regression, setelah itu linear. Kemudian variabel tahun kita masukkan ke kolom independen dan variabel penduduk kita masukkan ke kolom dependen. Oke, setelah itu kita pilih opsi save, kita klik dan continue, lalu klik lagi OK. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, langsung saja kita hapus, Ctrl A, delete supaya datanya tidak tertumpuk-tumpuk. Nah, ini adalah bentuk dari data residual. Langsung saja kita ke proses uji distribusi normal. Kita klik analyze, kemudian non-parametric test, lalu klik latency dialog, kemudian sampel KS. Oke, muncul seperti itu. Kita masukkan data baru atau data residual. Kita klik. Nah, kemudian saya pilih option dan tidak perlu diapa-apakan. Oke. Nah, pastikan di bawah itu normal. Kemudian kita pilih OK. Nah, akan muncul data seperti ini. Di sini dituliskan bahwa nilai signifikasinya adalah 0,02. Nah, data residual berdistribusi normal jika nilai signifikasinya lebih dari alfa. Alfa yaitu toleransi error atau tingkat kesalahan yang bisa kita toleransi. Biasanya menggunakan 5% atau 0,05. Ada juga yang menggunakan 10% ataupun 1%. Namun biasanya jika orang-orang statistik lebih menggunakan 5% atau maksimal 10%. Karena jika menggunakan alfa lebih dari 10%, maka datanya dirasa kurang bisa dipercaya karena peluang salahnya lebih besar. Yang artinya data jumlah penduduk ini merupakan data yang berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikasi lebih besar daripada alfa, yakni 0,02 lebih besar daripada 0,05. Masih dengan data yang sama, saya akan melakukan regresi linear sederhana pada data kependudukan ini. Oke, langsung saja
diklik bagian analysis, lalu regression, kemudian pilih linear. Oke, langsung saja masukkan variabel penduduk ke kolom dependen dan variabel tahun ke kolom independen. Kemudian kita klik bagian statistik, pastikan kolom estimate dan model fit tercentang, lalu continue, lalu klik lagi bagian option. Nah, keluar linear regression option, dimana pada bagian entry itu tertulis titik 05 atau 0,05. Nah, 0,05 ini adalah alfa, dimana alfa adalah toleransi error atau tingkat kesalahan yang bisa kita toleransi. Kemudian klik continue, lalu selanjutnya kita pilih option oke. Nah, keluarlah data, bentuk data seperti ini. Oke, kita memasuki tahapan yang terakhir, yakni analisis data. Analisis data yang pertama yaitu uji asumsi normalitas. Data di atas memiliki residual data yang berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikasi lebih besar daripada alfa. Dan yang kedua yakni penyusunan model regresi. Di sini Y sama dengan penduduk dan X sama dengan tahun. Nah, kemudian kita turun, tabel koefisien pada output SPSS menunjukkan nilai signifikasi untuk konstan atau BO sama dengan min 16667,7 dan tahun B1 sama dengan 83,810. Sehingga model regresinya adalah Y sama dengan BO plus B1X, atau dibaca dengan penduduk sama dengan min 16667,67 plus 83,810 tahun. Kemudian analisis data yang ketiga yakni uji signifikasi model. Yang pertama, hipotesis atau HO, tidak terdapat pengaruh variabel X dalam kurung tahun terhadap variabel Y dalam kurung penduduk. Kemudian H1, terdapat pengaruh variabel X dalam kurung tahun terhadap variabel Y dalam kurung penduduk. Kemudian taraf signifikasi atau A. A di sini adalah alfa atau tingkat kesalahan atau bisa juga disebut error yang dapat ditoleransi. Biasanya menggunakan 1%, 5%, atau 10%, bebas sesuai keinginan peneliti. Semakin kecil alfa, maka semakin bisa dipercaya data yang diperoleh. Pengujian ini menggunakan data alfa sebesar 5% atau 0,05. Kemudian statistik uji. Pada tabel ANOVA, pada tabel ANOVA pada output SPSS menunjukkan nilai signifikasi 0,002. Dan D, kriteria uji. HO ditolak jika nilai signifikasi lebih kecil daripada A. Kesimpulan, HO ditolak karena nilai signifikasi lebih kecil daripada A, atau 0,002 ini lebih kecil daripada 0,05 atau alfa, yang menyebabkan H1 diterima. Terdapat pengaruh variabel X dalam kurung tahun terhadap variabel Y dalam kurung penduduk. Kemudian yang terakhir yaitu perhitungan R kuadrat atau R square. Atau biasa juga disebut dengan koefisien determinasi.
Pengolahan data menggunakan SPSS memperoleh hasil tabel summary. Pada output SPSS menunjukkan nilai R² atau R kuadrat sama dengan 0,822 atau 82,2%, yang artinya bahwa faktor tahun mempengaruhi besaran penduduk sebanyak 82,2%, sedangkan 17,8%-nya dipengaruhi oleh faktor lain. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.